Semasa Rasulullah hidup, Rasulullah selalu dikelilingi oleh para sahabat dengan segala karakteristiknya yang beragam. Ada Umar bin Khattab yang begitu tegas hingga Utsman bin Affan yang pemalu. Namun, sudah tahukah kamu mengenai kisah Nuaiman sahabat Nabi yang sering bertingkah lucu dan jenaka? Seperti yang diketahui, alih-alih tertawa, Rasulullah akan lebih sering memberikan senyum kepada orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang telah dibahas sebelumnya tadi memiliki nama Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Nuaiman termasuk salah satu sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansyar karena pernah turut berjihad dalam Perang Badar bersama Rasulullah. Dia juga masuk pada kalangan Asyabul Badar. Bagi seorang yang gemar membaca sirah Nabi, kemungkinan sudah tidak asing lagi dengan sesosok Nuaiman. Nuaiman adalah seorang sahabat Nabi yang begitu jahil dan tidak jarang mengerjai para sahabat yang lain, bahkan termasuk Rasulullah sendiri. Karena sifat jenaka inilah, orang-orang yang berada di dekatnya tidak jarang tersenyum hingga tertawa bahagia. Rasulullah pun yang lebih sering memperbanyak senyum daripada tertawa sampai pernah dibuatnya tertawa bahagia. Untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai sosok Nuaiman, inilah beberapa kisah Nuaiman sahabat Nabi yang begitu terkenal. 1. Nuaiman menjual temannya. Kisah mengenai kejahilan Nuaiman satu ini diceritakan dari Ibnu Majah. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengajak Nuaiman dengan bersama sahabat yang lain lagi untuk berdagang. Adapun sahabat yang diajak bernama Suwaibit bin Harmalah. Mereka bertiga pergi ke Syam yang mana merupakan daerah maju pada masa itu. Pada suatu hari yang mulai menjelang siang, Suwaibit ditugaskan untuk menjaga makanan. Karena saat itu Nuaiman merasa lapar, dia menghampiri Suwaibit dan meminta satu potong roti saja untuknya. Tetapi karena mendapatkan amanah untuk menjaga makanan tersebut, Suwaibit pun menolak permintaan Nuaiman. Hingga kemudian Nuaiman berkata, "Jika begitu, berarti kamu juga setuju semisal saya berbuat ulah." Pada saat setelah itu, Nuaiman mulai beraksi dengan berencana menjual Suwaibit. Setelah mendapat penolakan dari Suwaibit, Nuaiman berjalan menuju pasar dan mencari wilayah yang khusus banyak menjual hamba sahaya atau budak. Di sana, kemudian dia mengatakan pada orang-orang bahwa dia memiliki hamba sahaya yang begitu murah dan ingin menjualnya. Nuaiman juga menambahkan bahwa satu-satunya kekurangan yang dimiliki oleh hamba sahaya itu adalah terus mengatakan bahwa dirinya merupakan orang merdeka dan bukanlah hamba sahaya. Mendengar tawaran itu, orang-orang pun tertarik dan Nuaiman pun mengajaknya menuju Suwaibit. "Orang yang sedang menjaga makanan itulah hamba sahaya saya," ujar Nuaiman pada mereka. Orang itu pun memberi uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibit untuk dibawa. Tentu, Suwaibit yang terkejut mengatakan bahwa dia bukan hamba sahaya dan orang yang merdeka. Namun, karena sebelumnya Nuaiman sudah mengatakan hal tersebut, orang yang membeli tadi menganggap perkataan Suwaibit sebagai bualan saja dan mulai membawanya. Abu Bakar menebus kembali Suwaibit. Setelah beberapa saat dari kejadian Nuaiman menjual Suwaibit tadi, Abu Bakar As-Siddiq kembali dan mencari keberadaan Suwaibit. Dikarenakan Abu Bakar tidak dapat menemukan Suwaibit dimanapun, Abu Bakar kemudian menanyakannya kepada Nuaiman dan Nuaiman pun berkata, "Dia sudah saya jual, ya Abu Bakar." Setelahnya, Nuaiman menceritakan semua yang terjadi dengan jujur pada Abu Bakar dan Abu Bakar pun menebus kembali Suwaibit dari orang-orang Syam tadi. Kisah lucu Nuaiman menjual Suwaibit ini kemudian sampai pada telinga Rasulullah dan membuat beliau tertawa hingga terlihat gigi geraham di hadapan para sahabat. Perawi hadis menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah lucu Nuaiman dan Suwaibit ini pada para tamunya bahkan walau 1 tahun telah berlalu dari kejadian itu. 2. Nuaiman dan hadiah madu yang diberikannya kepada Rasulullah. Kisah Nuaiman sahabat Nabi Muhammad yang penuh kelucuan selanjutnya adalah saat dia memberikan hadiah kepada Rasulullah. Suatu ketika, dia melihat terdapat penjual madu yang menjual dagangannya dengan berpanas-panasan. Meski begitu, sayang sekali karena tidak ada dagangannya yang terjual. Mendapati hal itu, Nuaiman pun mendatangi sang penjual dan mengajaknya beranjak ke kediaman Nabi Muhammad. Dan ternyata dia hendak membelikan hadiah berupa madu tersebut untuk Rasulullah. Singkat cerita, Nuaiman tiba-tiba meninggalkan penjual tersebut dan dia berpesan,
aku harus pergi karena beberapa urusan. Penghuni rumah ini akan segera keluar dan akan membayar harga madu itu kepadamu. Sang penjual lantas mengetuk kediaman Rasulullah dan memberikan madu yang dijualnya pada beliau. Tentu, Rasulullah merasa bahagia dan tersentuh karena berpikir bahwa madu itu adalah hadiah untuk beliau. Hingga Rasulullah pun kemudian membagikan madu itu pada para sahabat. Di saat itulah, sang penjual madu berkata pada Rasulullah, "Ya Rasul, bayarlah madu tersebut." Walaupun terkejut, dengan cepat beliau memahami situasi yang terjadi. Sembari menggeleng-gelengkan kepalanya beliau berujar, "Pasti ini perbuatan Nuaiman." Tidak lama setelah itu, Rasul pun memanggil Nuaiman dan meminta penjelasan Nuaiman dari kejadian tersebut. Sementara jawaban Nuaiman lagi-lagi membuat Rasulullah tersenyum. Nuaiman berkata, "Wahai Rasul, saya mengetahui engkau sangat suka menikmati madu, tetapi aku tidak memiliki uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu." Nuaiman melanjutkan, "Karena itulah, saya hanya mengantarkannya saja kepadamu dan semoga saya mendapat taufik ke arah kebajikan." Hal yang hampir serupa dengan kisah Nuaiman dan madu tadi juga pernah dikisahkan. Suatu saat Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk-duduk. Di saat itulah, Nuaiman membagikan beberapa makanan pada mereka, namun, setelah makanan sudah selesai disantap oleh para sahabat dan juga Rasul, Nuaiman tiba-tiba berkata, "Wahai Rasulullah, ini penjual makanannya. Anda yang harus membayar, masa rakyat seperti saya mentraktir seorang tokoh." Mendengar hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bingung dan terkejut. Tetapi beliau dengan cepat memaklumi tingkah Nuaiman itu dan akhirnya mengajak para sahabat yang lain untuk ikut membayar makanan yang telah mereka santap tadi. 3. Kisah Nuaiman sahabat Nabi dengan unta yang disembelih. Kisah selanjutnya menceritakan tentang kisah Nuaiman dengan unta yang disembelih. Pada suatu saat, terdapat seseorang yang sedang bertamu dengan Rasulullah. Saat itu, para sahabat mengatakan pada Nuaiman bahwasanya sudah cukup lama mereka tidak makan daging unta. Mereka pun kemudian memiliki ide jahil dan menyuruh Nuaiman untuk menyembelih unta seseorang yang bertamu dengan Rasul tadi. Dalam sekejap, ide tersebut disambut oleh Nuaiman, dan dia langsung menyembelih unta tersebut. Beberapa waktu kemudian, tentu tamu Rasul segera mengadu pada Rasulullah saat mengetahui untanya telah disembelih. Setelah ditanya, para sahabat yang tadi memiliki ide makan daging unta menjawab bahwasanya yang menyembelih unta itu adalah Nuaiman. Salah seorang di antaranya menunjukkan tempat persembunyian Nuaiman pada Rasul dan tamunya. Rasul pun menanyakan alasan Nuaiman melakukan hal tersebut dan jawabannya sukses mengukir senyum pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman menjawab, "Rasul tanyakan saja pada orang yang tadi menunjukkan tempat persembunyianku kepadamu." Setelah itu pun, Rasulullah memberikan ganti rugi dengan jumlah yang terhitung lebih dari cukup untuk tamunya tadi. Fakta serta teladan di balik kisah Nuaiman sahabat Nabi yang jenaka. Beberapa kisah tentang Nuaiman yang begitu jahil dan jenaka di atas tentu tidak begitu saja bisa diterima semua orang. Beberapa ada yang menganggap bahwa sikapnya terlalu keterlaluan untuk ditujukan pada para sahabat, terlebih pada Nabi Muhammad. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri, bahkan beberapa sahabat juga ada yang merasa seperti itu. Dikisahkan bahwasanya Nuaiman sendiri merupakan seorang pengangguran yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk, dan tentu, perilaku tidak baik ini juga diketahui oleh Nabi Muhammad. Dalam beberapa sumber, dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi hukuman atas perbuatan mabuk Nuaiman dengan 40-60 kali cambuk. Mendapati hal tersebut, sahabat pernah melaknat Nuaiman atas perbuatan mabuknya di saat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela Nuaiman dengan bersabda, "Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman. Karena sesungguhnya dia cinta pada Allah dan Rasul-Nya." Dari sini, terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil, di antaranya, berusaha memaklumi orang lain dengan beragam karakter. Dari kisah di atas, sikap yang diberikan oleh Rasulullah dan sebagian besar sahabat dalam menghadapi Nuaiman dapat diambil pelajaran. Beliau mencoba untuk memaklumi sifat Nuaiman yang memang jenaka dan sangat jahil. Hal itu dapat dimaklumi asal tidak melanggar ajaran agama Islam. Pada prakteknya dalam kehidupan sekarang, sikap ini juga sangat bagus untuk diterapkan.
Menghormati dan mencoba memaklumi begitu banyak orang dengan masing-masing karakter akan membuat hidup lebih harmonis. Tidak menghakimi seseorang. Kisah Nuaiman sahabat Nabi juga mengajarkan bahwa sesungguhnya manusia benar-benar tidak mengetahui isi hati manusia lain. Oleh sebab itu, hindari menghakimi seseorang karena perbuatan kasat mata yang terlihat tidak baik. Pada dasarnya, hanya orang itu sendiri dan Tuhan yang mengetahui isi hatinya. Layaknya Nuaiman yang terlihat sering mabuk dan melakukan tingkah jenaka bahkan pada Rasul. Nyatanya, Rasulullah melarang para sahabat untuk mencelanya karena Nuaiman mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dalam mempraktekkan nilai pelajaran satu ini, sebisa mungkin jangan mudah berprasangka terhadap apapun. Artinya, walaupun seseorang terlihat begitu buruk, maka janganlah cepat berprasangka bahwa dia juga memiliki hati yang buruk pula. Berprasangka baik yang dimaksud berbeda dengan waspada. Singkatnya, boleh berwaspada terhadap orang tertentu yang mungkin bisa membawa pengaruh atau dampak buruk. Tetapi janganlah memiliki prasangka buruk terhadapnya karena hanya Tuhanlah yang mengerti isi hatinya. Bersikap bijak dengan kepala dingin, mulai dari kisah Nuaiman yang menjual Suwaibit, dan saat dia menyembelih unta tamu Rasul, maka nilai yang bisa dipelajari adalah sikap bijak Abu Bakar dan Rasul dalam menghadapi itu. Dalam kisahnya, beliau tidak marah dan menanyakan alasan serta maksud dari tindakan Nuaiman tersebut dengan kepala dingin. Lantas, saat mengerti bahwa itu hanya salah satu dari bagian kejenakaan serta kejahilan Nuaiman, beliau pun menyelesaikan masalah dengan bijak. Tentu jika Rasul dan Abu Bakar tidak bisa mengerti sifat Nuaiman dan tidak bijak maka masalah bisa menjadi karuan. Kisah Nuaiman sahabat Nabi memang tidak begitu sering diceritakan, tetapi bila dipelajari ternyata terdapat nilai yang bisa diambil.